wabarakatuh. Nama saya Bisma Asia, saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran kelas rangkap, yaitu dengan memakai kelas 1 dan kelas 2 SD 19 Rambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah, puji syukur. Semoga hari ini lebih semangat lagi untuk belajarnya ya. Hari ini kita akan belajar bersama kelas 1 dan kelas 2. Dikarenakan untuk wali kelas 1 Ibu Rani tidak bisa masuk dikarenakan ada anaknya sakit. Jadi kita doakan supaya anaknya cepat sembuh ya. Nah, untuk hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo, siapa tadi yang kelas 2 yang lebih duluan datangnya? Pimpin doa ke depan. Ya. Selesai. Baiklah, hari ini sebelum belajar kita absen kehadiran dulu ya. Dari kelas 1 ada yang tidak masuk, Nak? Oh ya, masuk semua. Kelas 2? Ada. Kenapa dia tidak masuk? Oh ya, sakit ya. Semoga dia sembuh juga ya, biar bisa belajar bersama di sekolah lagi. Hari ini khusus kelas 1, untuk kelas 1 kita akan belajar tentang tema 8, yaitu peristiwa alam. Mungkin kemarin Ibu Rani sudah menjelaskan diantaranya itu sebelumnya itu kemarau. Hari ini kita akan membahas subtema 3, yaitu penghujan. Dan untuk kelas 2 hari ini kita akan membahas tentang tema 8, keselamatan di rumah dan di perjalanan, yaitu subtema 3, aturan keselamatan di perjalanan. Stop dulu, oke. Dan untuk tujuan pembelajaran untuk kelas 2 yaitu dengan mengamati teks percakapan yang kita baca, maka dapat membaca kalimat sederhana yang di dalamnya memuat aturan menggunakan tanda titik dengan lafal dan intonasi yang tepat. Sedangkan untuk pembelajaran tujuan pembelajaran untuk kelas 1 yaitu manfaat dan kerugian dari penghujan. Coba untuk kelas 2 membentuk kelompok. Dalam satu kelompok ada 4 orang. Dibuka bukunya halaman 104. Diskusikan bersama teman-temannya, yaitu isi percakapan antara Siti dan Ibu Guru. Dibaca ya Nak ya, didiskusikan bersama teman-temannya. Dan untuk kelas 1 kita baca bersama-sama ya, diskusikan untuk kelas 2. Dan untuk kelas 1 kita buka bukunya yaitu halaman 104. Di situ ada, kita baca sama-sama, musim hujan. Musim hujan telah datang. Bu baca ya. Kita bisa menikmati sejuknya udara. Hampir setiap hari turun hujan. Matahari bersembunyi di balik awan. Petani menyambut gembira datangnya musim hujan. Tanaman dan pohon dapat tumbuh subur, disiram oleh air hujan yang turun. Pakailah payung atau jas hujan agar kamu tidak kehujanan. Jaga kondisi tubuh dengan makanan bergizi agar kamu dapat beraktivitas dengan baik. Nah, dari kalimat di situ, siapa yang sangat bahagia dan senang apabila hujan turun, Nak? Iya benar, petani, karena tanamannya bisa tumbuh subur, ya. Terus tumbuh subur, bisa menyuburkan tanaman untuk petani, dan kita sendiri juga merasa senang kalau turun hujan. Tapi hujan itu juga ya ada kerugiannya apabila sudah terus-menerus hujan. Bisa mengakibatkan banjir, terus tanah longsor ya. Jadi hujan itu juga ada manfaat dan ada kerugiannya. Kita lihat lagi untuk halaman 105 ya. Terima kasih hujan, yang judulnya yaitu hari ini hujan turun sejak pagi. Siti dan Lani tetap bersemangat berangkat ke sekolah. Lani memakai jas hujan saat pergi ke sekolah. Siti memakai payung saat pergi ke sekolah.
Siti dan Lani berlindung dari hujan, pohon-pohon dan tanaman terlihat segar. Pohon dan tanaman disiram air hujan, katak bernyanyi gembira, menyanyikan lagu datangnya hujan. Terima kasih Tuhan, Kau membasahi bumi. Terima kasih hujan, Kau memberi kebahagiaan bagi semua makhluk. Ya, dan untuk kegiatan kelas 1 ya, coba lihat pada buku ada itu menghubungkan atau menarik garis antara nama benda dan gambar yang melambangkannya. Di situ ada gambar, coba kita sebutkan sama-sama yuk. Ada gambar jaket, ada gambar, iya benar, selimut, ada gambar sweater, ada gambar payung, dan ada gambar sepatu boot. Di sini ada tulisannya, bisa kita baca ya. Coba Ibu contohkan. Ada tulisan payung ya. Ini tulisan payung. Kita tarik garis ke gambar payung. Terus ada jas hujan. Kita cari lagi gambarnya dan seterusnya. Nanti dikerjakan, jangan ribut ya. Dikerjakan sesuai dan ditarik garis sesuai dengan kata dan gambar yang melambangkannya. Kelas 2 sudah diskusinya nak? Ya, coba sekarang kita bahas apa saja yang diobrolkan antara Siti dan guru. Coba sekarang tanya. Oh iya, percakapan dari Siti dan ibu guru itu di halaman sebelumnya. Ada yang bisa jawab nak? Iya, iya benar. Kalau kita dalam perjalanan kita harus menurut aturan ya. Karena apa? Karena bisa membahayakan diri kita sendiri. Kita bacakan lagi, itu ada kata ibu guru ya. Anggota badan yang dikeluarkan melalui jendela bisa saja mengenai kendaraan lain atau dahan pohon di sekitar jalan. Hal itu bisa membahayakan diri nak. Nah, terus kata si Siti, mengapa kita tidak boleh mengeluarkan anggota badan melalui jendela Bu? Sitinya bertanya. Jadi gurunya menjawab, karena apa? Kalau kita mengeluarkan dari melalui jendela saja, anggota badan itu bisa membahayakan diri kita, bisa kena pohon, dahan pohon, atau kendaraan lain yang ada di luaran kendaraan kita. Dan kalau kita sedang di dalam kendaraan itu sangat dianjurkan untuk memakai sabuk pengaman ya. Terus untuk bepergian kita sebelumnya harus membaca Bismillah atau niat bepergian biar dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar perjalanan kita lancar ya. Kalau sudah, Ibu tanya sekarang, apa yang terjadi jika Udin dan teman-teman tidak memakai sabuk pengaman? Coba apa? Iya, bisa berbahaya, bisa mengakibatkan badan kita tidak bisa seandainya ada lubang kita bisa jatuh dari kursi ya, benar. Jadi alangkah lebih baik aman dan pengamanan untuk diri kita yaitu sabuk pengamannya dipakai kalau menaiki kendaraan bis ya. Nah, sekarang kita baca aturan keselamatan di dalam bus ya, yaitu melakukan perjalanan dengan bis. Ada aturannya dibuat, ada gunanya. Dengan mematuhi aturan kita akan selamat dalam perjalanan. Tidak hanya itu, jika juga akan dapat menikmati perjalanan dengan baik. Kita akan merasa aman dan nyaman dalam perjalanan. Ada beberapa aturan yang harus kita patuhi ketika melakukan perjalanan dengan bus, antara lain naik ke dalam bus dengan tertib, duduk di kursi masing-masing dengan baik, tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela, dan berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Setiap melakukan perjalanan dengan bus, kita harus mematuhi aturan tersebut dengan baik. Nah, jadi sudah dijelaskan pada teks di atas itu aturan-aturan apabila
kita mau menaiki kendaraan bus ya. Terus di halaman 107 itu ada penugasan ya. Tugasnya tuliskan 5 kalimat sederhana dengan mengikuti aturan menggunakan huruf kapital. Coba sekarang ditulis 5 kalimat yang menggunakan huruf kapital. Dikerjakan nak ya, nanti dikumpul sama ibu guru, dikumpulkan di meja sini. Baiklah, bagaimana kelas 1? Apakah sudah selesai? Ya, boleh dikumpul di depan kalau sudah. Coba sekarang kita bahas lagi ya. Untuk satu, kita simpulkan bahwa hujan itu ada manfaat dan ada kerugiannya untuk kita. Kalau manfaatnya itu untuk petani ya, petani tanaman menjadi subur, udara menjadi segar untuk kita. Dan ada juga kerugiannya, hujan itu kalau sudah terlalu sering bisa mengakibatkan banjir. Dari pencegahan dari banjir tersebut bisa kita misalnya buang sampahnya jangan sembarangan ya, karena dari banyaknya sampah yang tersumbat itu bisa mengakibatkan banjir. Dan menghijaukan kembali hutan-hutan yang saat ini sudah gundul atau melestarikan kembali tanaman-tanaman yang sudah ditebang ya, menanam kembali pohon-pohon atau membuat penghijauan. Itu pencegahan dari banjir. Jadi manfaat dari hujan banyak ya. Dari tadi penugasan bisa kita lihat itu bisa dipakai kita waktu musim hujan. Ada apa saja nak? Ya, ada jaket, ada selimut, ada sweater, ada payung. Sepatu boot itu bisa kita gunakan apabila kan tanah becek, kita bisa memakai sepatu boot supaya kaki kita tidak kedinginan atau tidak kena lumpur ya. Sudah? Dan bagaimana untuk kelas 2? Apakah sudah bisa membuat kalimat dengan huruf kapital? Ya, boleh dikumpulkan nak. Ya, sekarang kita menyimpulkan juga dari menurut aturan dalam perjalanan tadi, itu untuk keselamatan diri kita yang utama nak ya, keselamatan diri kita supaya kita lebih berhati-hati apabila kita mau melakukan perjalanan ya. Menuruti aturan yang tadi kan, yang pertama apa tadi, menduduki kursi masing-masing, memasang sabuk pengaman ya. Terus perjalanan kita menjadi aman dan nyaman apabila kita menuruti peraturan yang telah disepakati atau dijalankan ya. Nah, anak-anak semua, untuk hari ini kita sudah dulu pembelajarannya ya. Dan sebelum kita pulang, kita baca doa sesudah belajar dulu. Coba siapa yang mau pimpin? Iya, boleh. Pimpin doa dulu. Nah, selesai. Ya, sudah baca doa. Tasnya jangan lupa, perlengkapannya lihat lagi. Coba sekarang kita pulang ya. Sebelum pulang, rapikan dulu, lihat kursi, meja. Kalau ada sampah tolong diambil dulu, menjaga kebersihan. Sudah? Siap. Baiklah anak-anak, sudah dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.